Halo coy, kenalin nama gue Vero, kembali ke channel YouTube gue Drawing Wagelasi. Ini gue mau berbagi cerita pengalaman kerja gue di Oman. Ini dia salah satunya. Oh iya coy, sebelum lanjut ke sana gue kasih tau background gue kerja di sini. Gue di sini kerja sebagai dekorator donat. Jadi setiap hari gue mendekorasi donat, menghias donat seperti itu coy. Dan ini dia coy, gue lagi membantu teman gue membuat croissant dan dia mengajari gue banyak hal tentang croissant. Kenalin teman gue namanya ini Fahri, dia sangat hebat, sangat bagus dalam bekerja. Dia membuat croissant dengan sangat bagus dan itulah mengapa saya ingin belajar dari dia. Kebetulan hari ini gue lagi sesip sama teman gue ini, jadi cuma ada orang Indonesia dua ini coy yang belajar di sip satu ini. Tapi habis ini, setelah sip ini selesai, bakal ada teman gue dari India yang bakal ngelanjutin sip selanjutnya. Tapi untuk posisi gue yang di dekorator udah tidak ada coy di sini. Jadi cuma baker aja di sini coy. Ya ini perkenalin temen gue ini posisinya sebagai baker coy. Jadi buat kalian yang bertanya apa sih positif dan negatifnya, apa sih enak dan tidaknya kerja di luar negeri itu, ini gue coy bakal share ke kalian enak dan enggaknya kerja di luar negeri. Oke coy, gue kasih tahu yang tidak enaknya aja dulu ya, karena kan ya apapun tuh negatif dulu aja yang kita keluarin. Yang pertama di sini coy, yang gak enaknya itu satu, kita bekerja dengan bukan cuma orang Indonesia di sini coy. Jadi kita harus bisa mengerti bahasa-bahasa mereka. Dan kebetulan di sini saya di Oman ini orang-orang di sini mostly menggunakan bahasa Inggris coy, enggak bahasa Arab. Jadi gue tahu, apalagi di kerjaan gue yang satu ini banyak orang-orang Indonesianya. Pertama kali gue datang ke sini, gue itu juga nggak bisa bahasa Inggris, ya bisa cuma sedikit aja. Tapi gue selalu belajar di sini. Terus ini coy, ketika gue mau nge-shift atau apa, gue selalu membawa buku buat gue catat gitu ya. Terus kamus, sekarang udah nggak pakai kamus gue coy. Gue menggunakan HP gue untuk mentranslate temen gue. Dulu waktu masih ada orang Filipina yang bekerja di sini coy, gue selalu membawa itu. Dan apa yang gue rasa Inggris mereka yang gue kagak tahu, gue selalu oke bro, berhenti sebentar, gue tulis dulu apa maksud lo, kalau enggak ini mohon ditulis di Google Translate apa maksudmu. Gue selalu kayak gitu coy pertama kali di sini. Dan sampai sekarang alhamdulillah coy, ya bisa sedikit lah mulai improve gitu coy. Jadi buat kalian yang pengen kerja di luar negeri, satu coy, kalian harus bisa berbahasa. Kayak di sini tuh kalian harus fasih bahasa Inggris biar enak kerjanya coy, biar ada tektokannya enak gitu aja. Oke, yang kedua itu adalah coy, makanan di sini coy, itu yang paling penting. Makanan di sini tuh kayak beda banget sama di Indonesia gitu loh. Kita anggap aja ya, nasi yang di Indonesia itu kan kecil-kecil, yang di sini tuh nasinya panjang-panjang coy. Menurut gue itu juga salah satu faktor yang harus kalian tahu juga di sini gak enaknya juga. Yang menurut gue rasanya sih agak beda ya. Gue lebih suka dengan beras kita Indonesia yang kecil-kecil itu so. Karena kayaknya gue udah terbiasa dengan beras itu, jadi ya gitu kurang cocok aja sih. Sama juga flavor rasa-rasanya gitu gitu gak enak nih coy. Tapi bisa diakalin semua di sini coy, tenang aja. Caranya adalah kalian bisa beli di Carrefour coy. Di sini ada Carrefour, ada supermarket, ada lainnya, ada bahan-bahan Indonesia banyak di sini juga coy tersedia. Jadi jika kalian yang nggak bisa masak, itu dia, mulai dari sekarang jika kalian pengen kerja di luar negeri, oke, belajar dari YouTube cara masak ini itu. Gue juga kayak gitu coy. Serius, itu penting banget menurut gue, daripada lu harus di sini beli talabat. Talabat itu kayak ini coy, Gojek, Grab di Indonesia gitu. Tapi harganya coy ya gak mahal gitu coy. Biasa di luar negeri. Oke, dan yang terakhir, yang ketiga ini menurut gue coy, ini juga penting banget. Yang gak enaknya itu kita kerja di luar negeri ya coy, dengan berbagai orang dari luar negeri, dan culture atau budaya kita itu berbeda-beda coy. Jadi kalian tuh harus saling memahami gitu loh coy, budaya kita dengan negara lain. Kayak misalnya sama orang India, orang Bangladesh, Pakistan, Filipina, harus kayak gimana coy. Pertama kali gue di sini ya bukannya apa-apa ya, cuma kita lihat itu agak aneh gitu aja. Ada nih temen gue dari luar negeri, gue gak nyebut negaranya mana coy. Maksudnya kalau makan gitu coy, ya mereka masak ya, mereka waktu itu maksudnya
beri gua makanan mereka. Dia masak tuh kayak kacang hijau gitu coy, terus pakai ikan teri, jadi rasanya tuh savory gitu ya. Kita sebagai menurut gua orang Jawa itu kayak di Indonesia nggak familiar gitu loh coy, masakan makanan kayak begituan gitu loh coy. Ya itu salah satunya. Terus ini lagi juga kalau dengan orang-orang India atau Bangladesh ya biasa soal bau apa-apa itu emang sama kayak gue juga, orang Indonesia ada yang bau ada yang enggak. Jadi di negara mereka pun mungkin juga ada orang kayak gitu. Cuma di sini kebanyakan emang ada salah satu temen gue yang dari mereka itu yang agak ada masalah dengan bau badan gitu coy. Emang kita udah mencoba ya waktu itu. Oh bukan gue yang ngasih, temen gue itu ngasih sabun coy, tapi nggak dipakai. Ya itu dia. Ya emang harus saling ngerti aja coy kalau kita bekerja di luar negeri, karena semua orang merasa bahwa diri mereka lah yang paling benar. Jadi kita harus be wise, kita harus bijak lah. Oke, kemudian hal yang positifnya coy, tadi udah negatif semua, sekarang yang positif. Oke coy, yang positif adalah satu, gaji pastinya lebih gede. Ya itu dia benefitnya kerja di luar negeri coy. Yang kedua adalah kita tahu budaya dari orang luar negeri itu kayak gimana, jadi pengetahuan kita bertambah juga coy. Membangun relasi bekerja di luar negeri itu sangat penting buat masa depan kita. Dan yang ketiga atau yang terakhir ini coy, menurut gue ya, gue lebih bisa saving money kerja di luar negeri ini coy. Kenapa? Kalau gue kerja di Indonesia pasti gue habis kerja ngopi, main ke teman-teman gitu gini-gini, habis duit sebelum tanggal tua. Kalau di sini coy, gimana kita kerja di luar negeri tuh ya, cari duit emang ya. Jadi kita harus jago-jago nyimpan. Nah oleh sebab itu gue di sini coy, karena gue kerja mulu kayaknya coy. Ya enggak juga sih, 9 jam gue kerja di sini coy. Jadi orang-orang di sini kan ada orang Indonesia juga, cuma nggak banyak juga. Ada orang ada orang India, ada Filipina, Bangladesh, Pakistan kayak gitu coy. Jadi ya kita keluar tuh ya kalau kita emang lagi ada yang libur bareng gitu coy. Jadi ya udah, kalau nggak libur ya udah kita diakomodasi aja kayak gitu coy. Ini kayak yang gue lakuin, bikin konten gini biar gak jenuh coy. Ya itu juga yang bisa membuat gue saving money banget, bisa ngumpulin duit banget di sini coy. Nanti balik di Indonesia, itu dia coy, gue bisa nabung biar buat bisa nikah, amin. Oke, sekian dulu coy konten yang saya bikin. Jadi itulah ketiga faktor positif dan negatifnya enak gak enaknya kerja di luar negeri gitu coy. Jika kalian tertarik dengan konten yang saya bikin, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan jika kalian ada pertanyaan seputar negara Oman, boleh komen di bawah. Thank you so much, bye bye.